Kita kenal sosok Umar. Sosok Umar ini adalah seseorang yang memiliki fisik kuat, tinggi, tangguh di dalam pertempuran, dan dia juga sebagai orang yang paling keras di dalam menentang agama Islam. Ya, menentang agama Islam. Umar adalah orang yang paling menentang ajaran Rasulullah SAW. Bertahun-tahun, bahkan lebih dari 5 tahun dia baru masuk Islam. Dan bagaimana cara dia masuk Islam? Ini adalah keunikan di dalam setiap manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah dulu, Nabi Muhammad selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya teman-teman. Yaitu Rasulullah berdoa dengan menyebut 2 nama Umar. Yang satu adalah Umar bin Khattab dan yang satu adalah Umar bin Hisham. Ya, teman-teman mungkin yang baru dengar nama Umar bin Hisham pasti tidak tahu siapa Umar bin Hisham ini. Kalau Umar bin Khattab pasti tahu. Di sini Umar bin Hisham ini siapa? Yaitu adalah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Di mana kedua Umar ini adalah orang yang paling keras menentang ajaran Rasulullah. Tidak segan-segan membantai, menyiksa orang-orang muslim. Umar terkenal sebagai orang yang paling keras di dalam apapun, ya. Ketika Umar ini berperang atau bertarung, dia memakai baju perangnya, tameng dan juga pedang. Sebelum lawannya mati atau Umar yang mati, dia tidak akan melepas baju perangnya. Ini adalah prinsip dari Umar. Singkat cerita, ada suatu kejadian di mana Umar, saking keselnya Umar kepada muslim pada waktu itu, karena taat kepada Rasulullah, ikuti ajaran Rasulullah, sangat teguh imannya, kebencian juga beriring tumbuh di hati Umar. Sehingga dia memakai zirah bajanya, memakai baju perangnya, dan bergegas berangkat untuk menemui Rasulullah. Ya, berangkat Umar untuk merangi Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah pada waktu itu. Ya, lalu di tengah perjalanan Umar bertemu dengan salah satu sahabat, di mana saat itu juga ketika melihat Umar sudah memakai baju perangnya, pasti kecurigaan muncul bahwa ini Umar pasti akan pergi untuk membunuh seseorang. Lalu seorang sahabat Rasul ini yang sudah muslim, dia juga cerdas ya, di mana menyembunyikan identitasnya sebagai muslim, lalu bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mau kemanakah engkau?" Berani dia bertanya, padahal tahu orang di depannya adalah orang yang sangat beringas kepada seorang muslim. Lalu Umar menjawab, "Saya ingin pergi untuk menemui Nabi Muhammad, saya akan membunuhnya." Nah, mendengar pernyataan itu, ya, sahabat ini juga langsung menyatakan kepada Umar, "Wahai Umar, adik kandungmu, wahai Umar, dia telah masuk Islam." Adik Umar ini bernama Fatimah dan juga dilanjut sama sahabat Rasul ini bersama dengan suaminya, yaitu adik iparmu. Lalu mendengar pernyataan itu, Umar langsung bergegas berangkat ke rumahnya Fatimah untuk menanyakan apakah benar adiknya itu telah murtad dari agamanya dan ikut ajaran Nabi Muhammad. Setelah sampainya Umar ke depan rumahnya si Fatimah, Umar tidak banyak bicara, tidak ketuk pintu, langsung didobrak itu pintu, masuk ke dalam rumah. Dan kebetulan di dalam rumah itu ada Khabbab bin Arad, di mana dia mengajarkan Islam atau mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya. Melihat kedatangan Umar yang secara tiba-tiba, Khabbab langsung bersembunyi. Sedangkan Fatimah juga menyembunyikan Al-Quran. Lalu Umar bertanya kepada Fatimah, "Apa tadi yang saya dengar? Apa kalian belajar ajaran Muhammad?" Lalu dengan beraninya Fatimah menjawab, "Iya, saya belajar ajaran Nabi Muhammad, yaitu Islam." Lalu dimintalah tulisan itu atau kitab itu, buku itu. Dengan beraninya Fatimah menyatakan kepada Umar bahwa tidak bisa engkau memegang Al-Quran atau menyentuh Al-Quran karena engkau najis, engkau kafir, katanya. Ya, sekelas Umar dikatakan najis dan kafir sama Fatimah. Mendengar pernyataan itu, kenapa orang-orang muslim ini menjadi berani ketika dia ikut ajaran Muhammad? Yang awalnya takut kepada Umar menjadi berani. Lalu langsung ditampar itu Fatimah, ditampar, ditendang itu suaminya sampai babak belur, ya teman-teman. Itulah kekerasan yang dilakukan oleh Umar meskipun kepada keluarganya sendiri. Umar menjadi heran di situ, ya. Kenapa orang-orang ini begitu berani menentang Umar, sedangkan di tanah Jazirah Arab tidak ada yang berani kepada Umar, karena Umar adalah sosok yang keras dan tangguh pada zamannya. Lalu Umar ingin mengambil paksa itu Al-Quran yang ada di tangan Fatimah. Tetap Fatimah meskipun dalam kondisi berdarah melawan Umar. Tidak boleh megang Al-Quran karena kamu najis, katanya. Jadi saking penasarannya Umar, dia merelakan diri untuk pergi mandi dulu. Setelah dia mandi, datang kepada Fatimah dan meminta lagi itu Al-Quran. Dengan menyatakan, "Saya sudah mandi, saya sudah suci," katanya. Lalu dikasihlah oleh Fatimah, yaitu lembaran Al-Quran kepada Umar. Dan apa yang dibaca Umar pada saat itu? Yaitu surat
Toha, yang berbunyi di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-'ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, membaca surat ini, disitulah Sayyidina Umar mulai terketuk pintu hatinya, di mana yang bermakna Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah. Ya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan ini adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjut lagi di ayat berikutnya oleh Sayyidina Umar membacanya, karena itu adalah bahasanya, jadi dia langsung paham maknanya. Setelah panjang lebar Umar ini mempelajari atau membaca surat Toha itu, disitulah Sayyidina Umar mulai merasakan adanya hidayah. Suara Umar yang keras tiba-tiba berubah menjadi lembut, ya, berubah menjadi lembut. Lalu bertanya kepada Fatimah, bisakah engkau membawaku kepada Muhammad? Langsung bertanya seperti itu Sayyidina Umar. Lalu mendengar pernyataan itu, Khabbab yang ada di dalam kamar bersembunyi dari Sayyidina Umar langsung keluar, langsung menyatakan kepada Umar, saya akan tunjukkan kamu kepada Muhammad. Karena tahu Khabbab ini bahwa Sayyidina Umar sudah lunak hatinya. Lalu singkat cerita, Khabbab dan Umar berjalan, yaitu menuju Muhammad. Setelah setibanya Umar dengan Khabbab ini di Darul Arqam, ya, Darul Arqam adalah tempat belajarnya umat muslim pada zaman dahulu. Yaitu dilihat dari kejauhan, ya, terlihat Umar yang gagah, tinggi, menggunakan pedang dan tameng, senjata lengkap lah, berjalan iringan dengan Khabbab. Disangkanya Khabbab adalah tawanan Umar. Lalu diberitakan kepada para sahabat yang lain untuk berhenti belajar Al-Quran dulu, yaitu kita kedatangan tamu yang membawa tawanan katanya, ya, yaitu Umar sedang menawan Khabbab. Mungkin seperti itu tanggapannya dulu. Jadi disangkanya Umar datang ke Darul Arqam untuk membantai umat muslim, ya, Nabi Muhammad. Jadi heboh itu, ya, turun semua. Ketika keadaan sudah mulai heboh, ya teman-teman, Sayyidina Umar ini berhadapan dengan orang sebanyak apapun tidak pernah mundur. Mau puluhan, ratusan, Umar tidak akan pernah mundur. Tidak pernah mundur karena memang tangguh dia. Jadi kebetulan juga pada saat itu ada Hamzah di sisi Rasulullah. Hamzah ini juga adalah kesatria Rasulullah yang juga memiliki kekuatan yang tidak kalah tangguh dengan Sayyidina Umar. Sehingga pada saat itu Hamzah sudah siap duel menghadapi Umar. Lalu dibukakanlah pintu untuk menyambut kedatangan Umar dengan pernyataan Hamzah, apabila Umar berani macam-macam, kalau bukan Umar yang mati, maka saya yang akan mati, kata Hamzah. Setelah dibukakan pintu oleh para sahabat, Umar masuk. Ketika menjumpai Rasulullah, Umar tidak berani menatap mata Rasulullah. Dia langsung menundukkan pandangannya, tidak berani natap. Orang seperti Umar tidak berani menatap mata Rasulullah. Melihat kondisi Umar pada waktu itu yang tidak berani menatap Rasulullah, Rasulullah pun maju ke hadapan Sayyidina Umar lalu memegang pundaknya. Belum tibakah waktunya untuk kamu bersyahadat atau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Sampai ketiga kalinya Rasulullah mengucapkan perkataan itu, Umar tidak berani natap Rasulullah. Malah Umar gemeter badannya, ya, dan langsung bersimpuh di hadapan Rasulullah seraya berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ji'tuka u'minu billahi wa rasulih. Disitulah seluruh sahabat di Darul Arqam bertakbir. Lalu setelah bersyahadatnya Umar duduk berdampingan dengan Rasulullah dan menanyakan berbagai macam hal, yaitu meminta untuk diajari Islam. Lalu Rasulullah menjelaskan tentang tauhid, Rasulullah menjelaskan tentang berhala, menjelaskan tentang banyak hal mengenai Islam, sehingga dalam beberapa saat saja Sayyidina Umar langsung paham bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya benar, dan orang-orang di Quraisy sana mereka salah. Jadi pada zaman itu Sayyidina Umar belum mengenal tentang toleransi. Jadi langsung bilang kepada Nabi Muhammad, kalau kita benar ya Rasulullah, berarti kita benar, sedangkan mereka salah. Langsung diajak Rasulullah, ayo kita perangi mereka. Langsung mengucapkan pernyataan seperti itu Sayyidina Umar. Tapi Rasulullah langsung menjawab pernyataan Umar itu dengan sangat lembut. Wahai Umar, belum tiba saatnya atau belum diperintahkan kepada kita
untuk berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk suatu kebenaran tentang Islam, maka dia tidak akan takut untuk menghadapi apapun. Jadi inilah kisah singkatnya Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam. Begitu kuatnya akidah Sayyidina Umar sehingga langsung menyatakan perang kepada orang yang sesat. Itu pada zaman dahulu. Tapi kalau sekarang ya beda fasenya sudah. Kita tidak boleh langsung bermacam-macam dengan main penggal, main perang-perangan dan lain sebagainya. Kita tidak boleh sekarang. Karena apa? Ini sudah masuk ke negara hukum. Jadi apapun kesesatannya, apapun kemungkarannya, kita harus dilandasi oleh hukum. Jadi ada hukum yang menaungi segala tindakan kita. Kita harus tunduk patuh pada hukum dulu. Namun tetap syariat harus di atas segalanya. Karena apa? Di Indonesia sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus benar-benar menjunjung nilai-nilai ketuhanan yang ada di dalam agama kita. Semua agama mengajarkan kebaikan. Namun semua agama pun juga melarang kemungkaran. Jadi apabila kita melihat kemungkaran, wajib kita lawan, ya wajib kita luruskan. Ada orang yang sesat, kita wajib untuk meluruskannya, apapun resikonya. Seperti itu. Nah teman-teman, mungkin sampai di situ saja ceritanya ya mengenai Sayyidina Umar, masuknya Umar, karena itulah sejatinya orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah dan masuknya ghirah Islam atau pemahaman tentang kebenaran Islam di dalam hidupnya. Ya, semoga video ini bisa memotivasi teman-teman sekalian dan juga terkhusus kepada saya agar semakin menjadi muslim yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Heri Pras mengucapkan salam.